Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran pengasuhan. Tayyib anak-anak santri kelas 8 MTW. Langsung saja kita buka ke halaman 51 di pertemuan 20 dengan tema mengelola perubahan diri. Kita semua menyadari bahwa melakukan perubahan diri pada semua aspek kehidupan tidaklah mudah, apalagi jika keadaan kita sudah mapan. Maka kecenderungan untuk berubah sangatlah sulit. Untuk memulai diperlukanlah usaha yang sangat besar. Karena itu, perubahan diri harus dimulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling gampang dalam kehidupan kita. Keinginan saja tidaklah cukup untuk memulai perubahan. Perlu situasi yang memaksa dan mendesak diri untuk segera berubah. Desakan perubahan ini memang akan memberikan tenaga yang sangat besar bagi kita yang memulai perubahan. Misalnya, dari tuntunan keluarga. Tuntunan harus naik kelas sehingga memicu untuk berubah dan rajin, belajar, dan sebagainya. Bagi yang kebetulan mengalami perubahan yang menekan dan memaksa, maka ambillah sisi positifnya. Manfaatkan desakan yang menekan itu sebagai ajang balas dendam untuk segera melakukan perubahan sikap yang positif dan jangan ditunda-tunda lagi. Seringkali orang tidak mau berubah karena penyakit takut akan persepsi yang sebenarnya ia bikin sendiri. Takut gagal, takut miskin, takut tidak dihormati, takut tidak naik kelas, takut dijauhi teman-teman, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya yang belum tentu itu terjadi. Padahal penyakit takut ini tidak lebih dari permainan persepsi dan pikiran. Kegagalan bagi orang-orang sukses tidak lebih dari proses untuk menuju kesuksesan. Orang yang sukses adalah orang yang tidak takut menghadapi perubahan. Karena perubahan bukanlah suatu hal yang perlu ditakutkan, tetapi perlu dipersiapkan untuk menghadapinya. Perubahan itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Dalam artian lain, jangan menunggu orang lain akan merubah diri kita. Sebab Allah tidak akan merubah diri kita sampai kita sendiri yang merubahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan hakiki akan dapat terwujud bila diri kita mampu memandang jauh ke depan, yaitu visi kebaikan dunia terlebih akhirat. Orang yang mempunyai visi ini akan mengadakan pendekatan dengan Rabb-Nya. Dan bila diri sudah dekat dengan Allah, jiwa pun akan berubah. Semangat dan motivasi muncul karena keyakinan akan kebesaran Allah. Semua digantungkan kepadanya dengan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna tasduqu lillahi yasdukka." Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan membuktikannya. Hadis riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Ya ikhwan, para santri kelas 8 mutawasitoh, antum adalah jenjang di mana antum di tengah-tengah, yakni bukan adik kelas lagi dan akan menuju ke paling tinggi, yaitu kakak kelas. Dan di sini antum harus bisa mengendalikan diri untuk menjadi pribadi yang baik, yaitu dengan melakukan pengendalian, mengelola perubahan diri. Antum jangan seperti anak-anak lagi. Antum insya Allah sudah pada balik dewasa, dan antum harus bisa menjadi suri toladan untuk adik kelas maupun untuk kakak kelas. Oleh karenanya, ketika antum dituntut untuk lebih rajin di pesantren, untuk lebih giat belajar di pesantren, antum harus menjadikan itu motivasi, semangat untuk berubah ke depannya. Jangan antum malah futur, bermalas-malasan, dan juga antum memiliki ketakutan-ketakutan yang membuat sugesti antum itu berubah, yang aslinya antum bisa, malah menjadi tidak bisa. Oke, untuk tugasnya yaitu antum membuat sebuah cerita, yaitu bagaimana pengalaman antum ketika di pesantren. Mungkin yang
dari luar pesantren, mungkin yang antum dulunya belum di pesantren tiba-tiba di pesantren dan harus merubah kebiasaan antum. Nah, ini antum ceritakan perubahan apa saja yang telah antum alami selama di pesantren. Nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Insyaallah mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kita tutup. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.